Ya, ini kami sangat sedih melihat kondisi bangsa kita yang seharusnya memberikan pertumbuhan masyarakat kita, tapi justru menimbulkan banyak kegaduhan-kegaduhan. Oleh karena itu kami sekali lagi dari Periode Bersatu membentuk tim yang namanya Advocate Public Defender untuk menyikapi berbagai persoalan yang ada. Kita coba melaporkan mengenai dugaan penghinaan, hasutan dan juga membuat gaduh. Jadi ada beberapa pasal yang kita akan coba nanti tergantung di dalam ya kemukakan, tergantung pada nanti penyidiknya yang mana yang pasal yang lebih tepat. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, kami ingin menyampaikan perasaan kami bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kalau kita biarkan terus ini masyarakat kita akan dirugikan. Kita datang pada hari ini untuk melaporkan oknum-oknum tertentu. Siapa aja Pak yang melaporkan? Bocorannya. Oknumnya inisial aja ya. Inisial aja ya. RS. Inisial aja dulu. RS sama Salah satu dokter. Dokter palsu juga kan? RS. Dua-duanya RS ini. Dua-duanya RS. RS 2 Ya. 2 T. Kemudian sama dokter T. Dokter T. Ya. Berarti total Ya. ada 3 orang. 3 orang. Kalau jadi lawyer itu, jadilah lawyer yang cerdas dan adil. Bukan lawyer yang penjilat atau pendukung kekuasaan. Ini yang malu-maluin sebenarnya. Tetapi kalau diproses polisi, ya kita tahulah kadang-kadang hal yang nggak masuk akal diproses. Ya sama seperti Gus Nur dan Bambang Tri. Gus Nur melakukan mubahalah, dianggap menyebarkan berita bohong. Padahal dia minta keyakinan ya dari Bambang Tri apakah yang Anda katakan itu benar bukan bohong. Dia kena tidak tanggung-tanggung ya, tuntutannya 10 tahun. Kemudian divonis 6 tahun dan kemudian di tingkat Mahkamah Agung menjadi 4 tahun. Itu apa-apaan. Bayangkan ya. Seperti para koruptor saja ya. Koruptor saja tidak sampai begitu. Kita tahu ya dulu koruptor yang dari Kejaksaan Agung yang terlibat perempuan itu tiba-tiba sudah bebas begitu saja. Menteri Juliari Batubara, Edi Prabowo bebas langsung ya. Kita tidak tahu berapa tahun dia ditahan. Karena kalau kita hitung sekarang 2025 dan kasus mereka itu 2020 ya 5 tahun saja dan itu sudah bebas mereka, bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada pendapat yang menarik dari Munarman ya, manusia Munar. Munarman ya, soal pasal 160 KUHP yang dibidikkan ke Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadila dan Tifauza Tiasuma atau Dr. Tifa. Sampai-sampai Munarman mengatakan yang mengadukan itu tuna akal ya. Kenapa? Yang jelas pasal 160 KUHP itu adalah pasal penghasutan. Oke. Nah, kalau kita pasal penghasutan, maka dia ada delik formil dan delik materialnya. Formilnya penghasutan itu memang ada, baik secara lisan maupun tulisan. Tapi materialnya itu sudah terjadi yang namanya pelanggaran atau kejahatan hukum akibat hasutan tersebut. Jadi tidak hanya gebukin orang itu, tapi tidak terjadi, maka tidak bisa dikenakan kepada orang tersebut. Kecuali dia nyuruh gebuk dan kemudian ada orang yang melakukan dan betul-betul gebuk. Nah itu baru delik materialnya terjadi. Ya, paham ya?
Nah ini kalau kita lihat sepintas apa delik formilnya dan materialnya terhadap bidikan kepada Roy Suryo. Apa yang diminta itu ya? Oke, saudara sekalian, coba kita bacakan apa yang dituliskan oleh Munarman ini, sebagaimana disampaikan melalui persuasi ya. Oke. Nanti kita telepon juga Munarman kalau ini ya. Munarman SH, laporan pidana pasal 160 KUHP terhadap Dr. Tifa maksudnya Rizal Fadila, kemudian Fadilah L-nya double ya, Roy Suryo dan Rismond Sianipar adalah ngawur dan intimidasi sekaligus dagelan. Coba kita bacakan ya. Setelah alumni UGM yang diwakili Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismond berkunjung ke alma maternya UGM, khususnya ke Fakultas Kehutanan di Yogyakarta dan rombongan TPO diwakili Rizal Fadila dan kawan silaturahmi ke rumah Jokowi di Solo tanggal 15 dan 16 April 2025 yang lalu, drama yang sengaja diperpanjang oleh pihak Jokowi berikutnya adalah dengan membuat laporan polisi terhadap keempat public speaker tersebut ya. Pradi bersatu melaporkan Roy Suryo ke Barreskrim Polri atas dugaan penghasutan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi pada Kamis 24 April 2025. Sehari sebelumnya Jokowi dan beberapa orang mengadakan pertemuan di restoran Seribu Rasa Jakarta 22 April 2025. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Yakub Hasibuan dan sejumlah kuasa hukum ya. Yakub Hasibuan putra dari Wakil Menteri Koordinator Hukum yaitu Otto Hasibuan. Sebelumnya Jokowi mengatakan akan mempertimbangkan langkah hukum karena menganggap tudingan ijazah palsu sebagai fitnah. 2 hari berselang, sekelompok advokat yang tergabung dalam Pradi Bersatu mendatangi Barreskrim Polri untuk melaporkan 4 orang, yaitu mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismond Sianipar, wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis TPOA Rizal Fadila, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Ya. Keempatnya dilaporkan sebab dituding sebagai pembuat kegaduhan soal ijazah palsu Jokowi. Munarman SH ya, dalam keterangan tertulisnya sebagaimana yang diterima redaksi persuasi/news.com pada hari Jumat memberikan penjelasan terkait laporan yang dibuat. Apa itu penghasutan? Laporan yang dibuat oleh anak buah Jokowi dari liputan berbagai media salah satunya adalah terkait penghasutan. Dalam KUHP lama yang akan berakhir masa berlakunya awal tahun 2026 ini, penghasutan diatur dalam pasal 160. Bunyi pasal 160 KUHP lama yang akan habis masa berlakunya hingga awal Februari 2026 sebagai berikut. Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Patut diperhatikan bahwa pidana denda dalam pasal 160 KUHP tersebut tidak lagi Rp4.500, melainkan Rp4,5 juta berdasarkan ketentuan pasal 3 Perma 2/2012 ya. Kok undang-undang diubah dengan perma ya. Dirinya melanjutkan unsur pasal 160 KUHP. Dari bunyi pasal 160 KUHP di atas, R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 136 sampai 137 menerangkan bahwa 1. Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata menghasut tersimpul sifat dengan sengaja. Menghasut itu lebih keras daripada memikat atau membujuk, akan tetapi bukan memaksa. Contoh menghasut orang secara langsung, seranglah polisi yang tidak adil itu, bunuhlah dan ambillah senjatanya. Ditujukan terhadap seorang polisi yang sedang menjalankan pekerjaannya yang sah. Sedangkan cara menghasut orang secara tidak langsung seperti dalam bentuk pertanyaan. Saudara-saudara, apakah polisi yang tidak adil itu kamu biarkan saja? Apakah tidak kamu serang, bunuh dan ambil senjatanya? Ya, sama seperti kalau orang demonstrasi. Saudara-saudara sekalian, apakah kita akan biarkan ketidakadilan ini? Tapi abstrak, secara tidak langsung ya. Kemudian dan tidak terjadi apa-apa ya kan?
Kemudian menghasut itu dapat dilakukan baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Jika menghasut dengan tulisan, hasutan itu harus ditulis dahulu, kemudian disiarkan atau dipertontonkan pada publik. 2. Orang hanya dapat dihukum apabila hasutan itu dilakukan di tempat umum, tempat yang didatangi publik atau di mana publik dapat mendengar. Tidak perlu penghasut itu berdiri di tepi jalan raya misalnya. Akan tetapi yang disyaratkan ialah di tempat itu ada orang banyak. Tidak mengurangkan syarat bahwa hasutan harus di tempat umum dan ada orang banyak. Hasutan itu bisa terjadi meskipun hanya ditujukan pada satu orang. Orang yang menghasut dalam rapat umum dapat dihukum. Demikian pula di gedung bioskop meskipun masuknya dengan karcis karena itu adalah tempat umum. Sebaliknya menghasut dalam pembicaraan yang bersifat kita sama kita itu tidak dapat dihukum. Nah, gak bisa ya. Maksud hasutan itu harus ditujukan supaya dilakukan suatu peristiwa pidana, A ya, pelanggaran atau kejahatan, semua perbuatan yang diancam dengan kehukuman. B. Melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan. C. Jangan mau menurut pada peraturan perundang-undangan. D. Jangan mau menurut perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang. Perubahan delik dari formil ke material. Sejak tahun 2009 yang lalu, Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK nomor 7 2009 telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik material. Ya. Perubahan pasal penghasutan dari delik formil menjadi delik material artinya perbuatan penghasutan itu hanya bisa dipidana apabila ada dampak langsung yang bersifat kejahatan atau pelanggaran dari perbuatan penghasutan tersebut. Ya, oke. Dengan kata lain, rumusan delik material adalah seseorang yang melakukan penghasutan baru bisa dipidana bila berdampak pada tindak pidana lain seperti kerusuhan atau suatu perbuatan anarki papar munarman. Itu sama seperti Habib Rizik dianggap menghasut untuk melanggar prokes. Padahal pidana pokoknya saja itu cuma 1 tahun. Masa menghasutnya menjadi 6 tahun. Luar biasa ya. Jadi harus masuk akal juga. Jadi pidana pokoknya itu ancamannya harusnya lebih besar ya, lebih tinggi ya, masuk akal baru. Masa orang yang menghasut sama orang yang melakukan orang yang menghasut lebih besar hukumannya ya. Kemudian dengan kata lain rumusan delik material adalah seorang yang melakukan penghasutan baru bisa dipidana bila langsung ada dampaknya. Oleh karena itu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jelas terlihat bahwa perbuatan penghasutan tidak dapat dipidana jika orang yang dihasut tersebut tidak melakukan perbuatan yang ada hubungannya dengan hasutan tersebut, tegasnya. Harus ada hubungan sebab akibat, kausalitas yang harus dapat dibuktikan secara material antara orang yang menghasut dan orang yang terhasut dalam satu rangkaian perbuatan sehingga dapat dipidana katanya. Selanjutnya implementasi. Bila kita lihat dari segi pelaporan oleh tim Jokowi, maka di antara 4 orang yang dilaporkan tersebut adalah public speaker yang menggagas kunjungan ke UGM dan silaturahmi ke rumah Jokowi. Dalam posisi sebagai public speaker, jelas keempat orang yang dilaporkan dimaksudkan adalah sebagai penghasut. Lantas siapa orang yang terhasut tersebut? Ini masalah hukum yang pertama, tutur Munarman. Lalu masalah yang kedua adalah apakah mengajak publik berkunjung ke UGM dan silaturahmi ke rumah Jokowi adalah perbuatan yang bersifat pidana dan melanggar hukum? Hanya orang tuna akal yang berpendapat kunjungan ke UGM dan silaturahmi ke rumah Jokowi adalah perbuatan pidana dan melanggar hukum, sambungnya. Lalu masalah yang ketiga, apakah ada orang yang pada saat kunjungan ke UGM dan silaturahmi ke rumah Jokowi tersebut melakukan perbuatan pidana? Sepanjang yang dilaporkan oleh media, tidak ada satupun dari pihak baik yang berkunjung ke UGM maupun yang silaturahmi ke rumah Jokowi melakukan perbuatan pidana, melanggar hukum, tidak mematuhi perintah penguasa umum atau menentang undang-undang, pungkas dia. Lalu yang keempat, apakah terjadi kerusuhan atau keonaran yang berakibat rusaknya fasilitas umum pada saat kunjungan ke UGM dan silaturahmi ke rumah Jokowi? Hingga tulisan ini dibuat, belum ada media yang melaporkan adanya kerusuhan atau keonaran tersebut. Masih menurut Munarman, justru yang berseliweran di media sosial adalah tindakan pidana oleh salah satu pendukung berat Jokowi yang melakukan tindak kekerasan terhadap salah satu aktivis yang hadir di Solo dengan cara mengintimidasi dan menarik ikat kepala dari salah satu aktivis. Perbuatan ini yang seharusnya dipidana. Dari uraian di atas terlihat jelas pelaporan terhadap keempat public speaker tersebut adalah semata-mata untuk membungkam suara masyarakat yang kritis dan memiliki right to know terhadap semua informasi pejabat publik.
Right to know adalah hak asasi yang melekat dalam sistem politik yang mengklaim dirinya sebagai sistem politik yang demokratis. Kecuali apabila memang dinyatakan oleh penyelenggara negara dan kuasa gelap yang saat ini sedang menguasai NKRI bahwa Indonesia memang bukan republik yang demokratis. Ini apabila parameternya adalah demokrasi. Dari drama masalah ijazah yang disebut-sebut palsu oleh keempat orang public speaker, jelas terlihat bahwa Jokowi justru sedang berupaya melakukan reproduksi kekuasaan. Reproduksi kekuasaan adalah proses di mana seorang aktor atau kelompok yang telah berkuasa atau sudah selesai masa kekuasaannya berusaha untuk dapat mempertahankan atau memperluas kekuasaannya. Ini seringkali melibatkan strategi drama dengan menggunakan ruang publik dan instrumen publik atau aparatur negara yang masih sangat loyal kepada rezim lama untuk memastikan kekuasaan tersebut tetap berada di tangan mereka atau digantikan oleh individu atau kelompok yang sejalan dengan kepentingan mereka. Reproduksi kekuasaan dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk politik dinasti, ya. Kemudian pemanfaatan jaringan dan sumber daya. Aktor yang berkuasa dapat menggunakan jaringan sosial, kekayaan atau pengaruh untuk dapat mempertahankan kekuasaan mereka atau mempromosikan orang-orang yang sejalan dengan mereka, ya. Dilakukan oleh Jokowi. Pengaruh terhadap kebijakan. Kekuasaan dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, memastikan bahwa kebijakan tersebut menguntungkan mereka atau orang-orang yang mereka dukung. Ya, benar, itu dilakukan juga. Penggunaan kekuatan simbolik. Aktor yang berkuasa dapat menggunakan berbagai simbol dari narasi untuk menciptakan citra yang kuat dan membangkitkan dukungan publik seperti yang dijelaskan dalam artikel tentang dinasti politik, ya. Jadi dinasti politik itu proses di mana kekuasaan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam keluarga. Seringkali dengan memanfaatkan hubungan kekerabatan untuk mendapatkan dukungan politik dan memenangkan pemilihan. Bila kita lihat konfigurasi pertarungan dalam konteks isu ijazah yang diduga palsu ini, maka pihak yang paling diuntungkan adalah justru Jokowi. Sebab melalui isu ini Jokowi justru melakukan reproduksi kekuasaan. 1. Dengan tetap menjadi pembicaraan publik dan media sehingga tetap menempatkan pengaruhnya dalam ruang publik. 2. Jokowi bisa mengukur loyalitas para pendukungnya baik dari kalangan non-state actor maupun state actor. Ini akan kita lihat pembuktiannya sejauh mana kesigapan pendukung non-state actor membuat laporan dan kesigapan state actor dalam memproses laporan tersebut. Apakah gerak cepat dan jalur tol bila dibandingkan dengan laporan polisi yang sudah terlebih dahulu dibuat oleh TPUA di Bareskrim Polri. Jokowi justru mendistribusikan keuntungan dalam permainan playing victim sebagai korban untuk memperbesar dukungan kepada dinasti politiknya yang sedang menjabat. Semoga drama politik yang seperti labirin tak berujung ini dapat dipahami oleh para aktivis pejuang. Khusus kepada Dr. Tifa, Bang Rismon, Kang Rizal dan Mas Roy, jangan gentar. Mereka hanya sekedar ingin membungkam melalui tangan-tangan kuasa gelap di tengah situasi hukum amburadul. Tutup Munarman. Luar biasa ya, lengkap ya, Bang Rismon, Kang Rizal dan Mas Roy. Ya, saudara sekalian, Munarman tidak hanya mengulas pasal 160 tapi juga mengulas mengenai apa tujuan Jokowi, yaitu melakukan reproduksi kekuasaan. Jadi Jokowi tetap ingin on the top, ya. Baik dia menguji loyalitas pengikutnya maupun dengan playing victim, ya. Menarik apa yang disampaikan Munarman. Jadi sobat era sekalian, ya, makanya saya katakan kalau jadi lawyer itu jadilah lawyer yang cerdas dan adil, bukan lawyer yang penjilat atau pendukung kekuasaan. Ini yang malu-maluin sebenarnya. Tetapi kalau diproses polisi, ya kita tahulah kadang-kadang hal yang gak masuk akal diproses. Ya sama seperti Gus Nur dan Bambang Tri. Gus Nur melakukan mubahalah, dianggap menyebarkan berita bohong. Padahal dia minta keyakinan, ya, dari Bambang Tri apakah yang Anda katakan itu benar, bukan bohong. Dia kena tidak tanggung-tanggung, ya, tuntutannya 10 tahun. Kemudian divonis 6 tahun dan kemudian di tingkat Mahkamah Agung menjadi 4 tahun. Itu apa-apaan. Bayangkan ya. Seperti para koruptor saja ya. Koruptor saja tidak sampai begitu. Kita tahu ya, dulu koruptor yang dari Kejaksaan Agung yang terlibat perempuan itu tiba-tiba sudah bebas begitu saja. Menteri Juliari Batubara, Edi Prabowo bebas langsung ya. Kita tidak tahu berapa tahun dia
ditahan. Karena kalau kita hitung sekarang 2025 dan kasus mereka itu 2020, ya 5 tahun saja dan itu sudah bebas mereka, bayangkan. Luar biasa kan? Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, jangan memelihara kebodohan ya, atau bersikap tidak adil. Jadi saya pun mengatakan ngawur menggunakan pasal 160 dan terkesan ya, pokoknya pasal apapun terserah deh Pak Polisi, yang penting orang ini ditangkap dan ditahan. Ini apa-apaan? Padahal sekali lagi yang berkepentingan langsung itu presiden atau mantan presiden Jokowi. Kalau dia merasa misalnya dicemarkan nama baiknya, dia punya hak untuk mengadu. Kalau dia merasa difitnah, dia punya hak untuk mengadu. Tetapi tidak berarti orang lain seolah-olah punya hak untuk mengkriminalkan orang. Padahal kaitannya adalah seseorang ingin menggunakan right to know, hak dia untuk mengetahui. Dan itu adalah hak warga negara. Memang kita tidak boleh mengetahui apakah ijazah Jokowi asli atau tidak. Boleh. Ya, that is right to know, ya, hak untuk mengetahui. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan ya penegak hukum tidak go forward ya memproses hal seperti ini. Tapi kalau seandainya laporan Jokowi mengenai perbuatan misalnya tidak menyenangkan, katakanlah fitnah, kemudian pencemaran nama baik, ya silahkan, itu hak dia. Tetapi ingat ya, masalah pokoknya harus diselesaikan. Jadi masalah pokoknya adalah dugaan sudah terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen. Dan itu dulu yang harus diselesaikan sebagai pidana pokoknya. Kan pangkal persoalannya itu kalau ditarik ke hukum pidana. Kalau ditarik ke dalam hukum perdata, gugatan perbuatan melawan hukum, maka harus dibuktikan adanya keaslian ijazah tersebut. Nah, orang mengatakan yang mendalilkan harus membuktikan. Ya, mereka sudah membuktikan. Dengan membawa Rismon misalnya, nanti dengan membawa Dr. Tifa, membawa Roy Suryo, ya, whoever, mungkin Rizal Fadila dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau seandainya itu tidak disanggah, ya itu dianggap benar harusnya. Tapi kalau seandainya disanggah, maka menyanggahnya itu harus dengan bukti. Jadi hakim tidak bisa menghukum orang hanya berdasarkan asumsi. Seperti misalnya terhadap Bambang Tri dan Gus Nur. Sudah jelas itu adalah putusan pesanan. Dan betul-betul tega banget. Diancam, dituntut dengan hukuman maksimal 10 tahun. Apa-apaan coba bayangkan. Koruptor aja tidak seperti itu. Jadi zalim sekali. Kezaliman itu terjadi. Apakah penegak hukum tidak tergerak hatinya? Gus Nur adalah seorang ayah. Bambang Tri adalah seorang ayah. Dan bahkan nih mohon maaf, Bambang Tri juga mengalami sebuah tragedi, istrinya dikerjain orang, ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian, kalau mau menjadi seorang advokat, jadilah advokat pembela rakyat, bukan advokat pembela kekuasaan atau melipir ke sana kemari agar ikut dalam kekuasaan. Itu tidak sesuai dengan advokat pejuang, ya. Harus jadi pejuang, ya. Jangan jadi pecundang. Itu jadi pecundang namanya. Ya. Apakah berhak melaporkan? Tidak, ya. Mereka tidak punya kaitan apa-apa sesungguhnya. Kan posisi mereka sebagai orang yang tahu hukum. Kecuali kalau Pak Jokowi meminta mereka sebagai kuasa hukum. Ya silahkan, tapi kan bukan organisasi yang dibentuk begitu. 1-2 orang mungkin dijadikan kuasa hukum. Silahkan. Tapi menggerakkan organisasi yang kita tahu ada kaitannya dengan kuasa hukum Jokowi. Orang kan tahu Pradi itu siapa. Ya kan? Pradi itu tidak lepas dari Otto Hasibuan, tidak lepas dari wakil menteri. Baik langsung maupun tidak langsung. Begitu saudara sekalian ya. Jadi jangan cari muka lah ya. Gitu. Nanti kita ngomong begini digugat juga ya. Gimana? Ini opini. Balaslah opini dengan opini ya.
Jangan bertindak di ruang publik kalau takut dikritik orang. Kan begitu. Dan jangan main menggunakan pasal-pasal pidana untuk membungkam orang. Jadi sebagai orang yang terdidik, biasakan kita beropini, melawan opini dengan opini. Kalau ada orang beropini terhadap sesuatu hal, gunakan counter opinion. Itu adalah hak berdemokrasi dan itu konstitusional. Jadi justru yang dilakukan oleh Roy Suryo adalah right to know, menggunakan hak konstitusional dia kepada seorang kepala negara atau sekarang sudah mantan kepala negara. Begitu sobat era sekalian ya. Semoga bisa dipahami hal seperti ini ya. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian terkait dengan hal ini. Teguh Santoso, nanti akhirnya seorang hakim berubah menjadi pelawak, memutus bersalah padahal unsur kegaduhan tidak ditemukan. Tapi memaksakan karena melihat kegaduhan di dunia maya, banyak yang sudah merasakannya. Ya inilah Undang-Undang nomor 1 1946, pasal 15 dan 16, pasal 14 dan 15 ketika belum di judicial review di MK, itu parah. Digunakan untuk memenjarakan orang. Kegaduhannya cukup kegaduhan yang sifatnya virtual. Luar biasa. Kegaduhan yang sifatnya virtual. Maka pasal itu dikenakan kepada Habib Rizik. Ya, itu yang lebih lama kenanya kepada Syahganda Nenggolan, Jumhur Hidayat dan lain sebagainya, ya. Kenapa mereka tidak menuntut ya kepada Jokowi, rezim Jokowi yang sudah melakukan itu? Kenapa mereka tidak menuntut kepada penegak hukum yang sudah melakukan itu? Please, Pak Prabowo, Anda kan presiden right now. Presiden yang konon katanya dipilih oleh 50% rakyat Indonesia. Benarkan hukum kita. Jangan dibiarkan hukum dikangkangi terus oleh rezim sebelumnya. Begitu saudara sekalian. Kemudian apa lagi ya? Kita bacakan secara random ya. Sehat selalu Bang, selalu bahas terus tentang kebenaran. Bukan keren cadas Mas Refli, tapi keren palsu, haha. Kan lagi viral yang palsu-palsu, tapi ya nggak keren palsu itu ya. Kemudian tuntut balik aja tuh kroni-kroni Jokowi. Nggak usah. Kalau kita main tuntut menuntut, namanya kita nggak mutunya, ya kan? Yang kita harapkan adalah penegak hukum bertindak profesional. Jangan mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Kan begitu. Apalagi sampai menahan. Wah, parah itu. Jangan mengadakan sesuatu yang tidak ada. Kalau Presiden Jokowi mengadukan pencemaran nama baik atau fitnah, maka harus diselesaikan dulu pidana pokoknya. Pidana yang menjadi sumbernya itu dugaan ijazah palsu. Tapi kalau Presiden Jokowi tidak mau mengadukan fitnah, pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan whatever, maka selesaikan melalui forum gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu jalur perdata. Karena ujung-ujungnya adalah right to know tadi, hak untuk mengetahui apakah ijazahnya palsu atau tidak, kan begitu. Kebenaran akan selalu temukan jalannya sendiri dan itu pasti. Hukum alam yang dibuat Tuhan sedemikian rupa walau manusia merekayasa macam apapun. Para ternak Mulyono orang-orang pintar tapi jadi bodoh karena cuan. Mau bantah kalian, sadar woi, carilah kebenaran tapi jangan mencari cuan untuk pembenaran. Saya merasa pengaduan ini dipaksakan, ada yang sepemikiran banyak ya. Terima kasih Pak untuk menambah pengetahuan tentang hukum, sehat selalu Pak RH ya. Owi makin panik ya. Kalau ada yang dipenjara karena hal ini, Prabowo akan semakin gak punya legitimasi. Kemudian Jokowi, harus Presiden Prabowo tegas dan dengan undang Polri saat ini. Kembalikan hukum dan undang-undang Polri sesuai aturan perundangan. Ini kenapa Presiden Prabowo diam saja? Kemudian mental, moral, adab dan watak bangsa negara sudah dirusak Mulyono. Banyak pemuja Mulyono demi cuan, negara yang sejarahnya mudah dijajah. Kemudian kalau orang-orang benar, jujur, pembela kebenaran dipenjarakan, ini tidak adil. Seperti Tom Lembong yang dikasuskan. Padahal banyak yang benar-benar korup tapi tidak
diapa-apakan, sudah gelap seperti ini. Ya, dan mereka berada di lingkar kekuasaan orang-orang itu ya. Indonesia darurat, pendidikan kejujuran dan moral. Tuna Universitas alias Ruko, maksudnya apa ini? Kemudian DPR jangan diam dong, Jokowi bukan presiden lagi, jangan menggunakan polisi untuk alat pengamanan dirinya. Oke. Wah, Teguh Santoso ini berulang-ulang nih ya. Pengadilan akan memerintahkan kepada penggugat untuk membuktikan ijazah palsu Mulyono. Sementara kubu Mulyono tidak diminta untuk menunjukkan ijazah aslinya. Ya itu yang nggak benar ya. Kemudian Muhammad Fadli kenapa dibuang ya? Ya saudara sekalian, itu saja kurang lebih ya. Sangat setuju dengan pendapat Munarman. Oke saudara sekalian, nanti kita undang Munarman ya kalau memang bisa ya. Itu saja yang ingin saya share ya. Apalagi nih? Oh ini Muhammad Fadli, pendusta dan kebohongan Raja Jawa sisa 2 bulan lagi. Bulan Juli tamat dia. Allah menunjukkan kesakitan, kebenaran ijazah palsu dan petisi Purnawirawan Jenderal akan terungkap Juli 2025. Yakin sekali ya. Hukum tata negara ambil alih hukum semua. Ya saudara sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Salam Munarman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Ciao.